Assalamualaikum, Ika. Waalaikumsalam, Coach. Selamat malam. Apa kabar? Malam, Coach. Alhamdulillah, saya baik. Sedang sibuk apa, Ika? Ini sedang sibuk menyelesaikan tugas coaching dan juga tetap melaksanakan kegiatan di rumah seperti itu, Bu. Sekarang sedang sibuk menyelesaikan tugas coaching dan menyelesaikan tugas di rumah. Demikian, Bu Ika. Ya, Oke, sebentar lagi. iya, Coach. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching ini adalah suatu proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap? Oke, Coach. Oke. Oke, Selama se- Coach. oke, selama sesi coaching saya akan mendukung dan mendengarkan Ika serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bu Ika. Apakah oke? Oke, Coach. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bu Ika capai? Saya ingin menyiapkan ujian di pondok seperti itu, Coach. Ujian hafalan seperti itu. Tujuan yang ingin dicapai, kalau saya tidak salah, tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ika adalah akan menyelesaikan ujian hafalan di pondok. Demikian, Bu Ika, Ya, menyiapkan lebih tepatnya seperti itu, Coach. menyiapkan, oke. Menyiapkan ujian hafalan di pondok, seperti itu. Ya, ya, Coach. Apakah dapat dibuat lebih spesifik ujian yang seperti apa? Ini ujian hafalan, jadi nanti itu tes hafalan tanpa sama sekali membuka seperti itu. Dan ya seperti itu, Coach. Nanti pakai mic seperti itu dan ada teman-teman lain yang memperhatikan dan menyimak. Oke, yang lebih spesifiknya adalah ujian hafalan membaca Al-Quran seperti itu, nggih. Iya, Coach. Apakah ini realistis untuk Bu Ika? Iya, Coach. Apakah ujian ini terjangkau oleh Bu Ika Iya, Coach. dan berwaktu, Bu Ika? Iya, ini berwaktu karena memang ujiannya itu ada syaratnya dan saya sudah memenuhi syaratnya sehingga saya harus melakukan ujian tersebut. Oke. Bisa dijelaskan waktunya kapan? Oke, kalau untuk waktunya karena saya sedang udur ini, jadi setelah udur saya langsung mempersiapkan ujian tersebut sehingga nanti saya langsung eh, bilang ke bunyainya seperti itu. Nanti tergantung beliaunya memberi waktunya kapan seperti itu, Coach. Seperti itu. Artinya menunggu sudah bersih gitu, nggih. Oke, Iya. bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini karena kemarin itu kan baru apa namanya puasa, setelah itu Lebaran. Ketika puasa itu, ketika sudah selesai apa ya namanya setorannya, itu kan karena setorannya itu lebih pendek daripada apa. Kan kemarin kan saya Ramadan itu kan 29 hari, Coach. Jadi ketika hafalan itu cuma sampai hari ke-21. Setelah itu tidak ada hafalan lagi, cuma ada kegiatan ngaos kitab seperti itu, Coach. Itu masih ada seperti itu dan ada kegiatan lainnya. Itu. Tetapi karena hafalan itu dari hari 22 Ramadan itu sampai setelah Lebaran kemarin itu saya jarang membukanya seperti itu, Coach.
hanya membaca tetapi tidak menghafalkannya seperti itu Coach. Jadi kemungkinan saya harus mengulang kembali seperti itu Coach, mengingat apa yang harus saya ingat seperti itu Coach. Urutannya dan lain-lainnya. Oke. Dengan kondisi yang saat ini seperti itu, apakah suasana yang ada pada diri Wika? Suasana hati saya itu kalau sekarang itu saya mungkin eh, mengikuti jalannya saja seperti itu Coach. Jadi ketika ini kan juga di coaching juga sedang apa namanya mempersiapkan ujian, terus juga menyelesaikan tugas-tugas seperti itu dan ini juga di pondok seperti itu. Jadi saya hanya mengikuti apa yang harus saya jalankan seperti itu, Coach. Apa yang apa penyebabnya sehingga kondisi saat ini menjadi eh, membuat suasana hati Bu Ika itu ya sudah mengikuti apa yang nanti terjadi seperti itu. Apa penyebabnya Bu Ika? Apa penyebabnya? Karena mungkin kegiatannya itu berbarengan seperti itu, Coach. Jadi saya harus menjalankan kedua-duanya karena memang ini sudah menjadi pilihan saya seperti itu, Coach. Tetapi mungkin saya bisa apa namanya mengakses suasana hati saya seperti itu. Saya bisa apa ketika mengerjakan tugas coaching saya harus fokus, saya harus semangat dalam menjalankan tugas coaching ini sehingga tugas coaching ini juga selesai tepat waktu seperti itu. Saya juga harus tetap mempersiapkan ujian saya di pondok seperti itu, Coach. Saya harus fokus di sana ketika saya memilih untuk fokus di sana dahulu seperti itu, Coach. Oke. Apa hasil yang diharapkan oleh Bu Ika saat ini? Oke, saya ingin eh, waktu ujian itu saya lancar seperti itu, Coach. Tidak ada saya harap tapi ini jarang terjadi, Coach. Maksudnya mesti ada yang keliru seperti itu. Saya harap itu apa ya dari Bu Nyai atau teman-teman itu tidak ada yang sampai apa ya memberitahu salahnya harusnya apa misalnya kata-katanya harusnya kola seperti itu. Saya harap saya harus menemukan kata kola tersebut sebelum teman-teman atau bunyi saya memberitahukan kata tersebut, Coach. Dari hasil yang diharapkan tersebut, eh, apa langkah yang perlu dilakukan oleh Bu Ika supaya tidak kedahuluan? Oke, langkahnya saya harus mempersiapkan ujian ini dengan sungguh-sungguh, Coach. Saya harus eh, apa namanya darus darus murojaah itu harus benar-benar sampai hafal sampai di luar kepala seperti itu sampai saya juga harus nyimak apa ya eh, meminta teman saya untuk melihat ketika saya apa namanya hafalan seperti itu minimal itu 3 orang seperti itu coach. Jadi di tiap orangnya saya harap ada peningkatan seperti itu. Eh, apa saja sumber daya yang diperlukan oleh Bu Ika saat ini? Oke, sumber daya yang diperlukan yaitu yang pertama Quran sendiri, Coach. Quran, terus setelah itu dari faktor luarnya Quran, ada juga apa ya namanya kesiapan, kesiapan diri saya sendiri seperti itu, Coach, dalam mempersiapkan ujian ini, terus juga teman-teman saya yang menyimak kalau istilah saya itu menyimak seperti itu coach jadi teman-teman saya memiliki waktu memiliki apa ya keikhlasan untuk menyimak saya seperti itu coach. Ya seperti itu mungkin.
Oke, dari sumber daya yang diperlukan, apa dampaknya bila semuanya sukses? Apa dampak yang Oke, diberikan? dampaknya saya pasti akan merasa lega. Saya apa ya? Ketika saya melaksanakan ujian tersebut, saya pasti setelah itu saya akan merasa lega. Saya merasa bersyukur atas nikmat Allah sehingga saya bisa ujian menyelesaikan jus tersebut seperti itu, Coach. Setelah itu juga yang pasti orang tua saya akan lebih apa ya namanya bangga mungkin dengan saya seperti itu, Coach. Karena salah satu tujuan saya juga membahagiakan orang tua dengan cara tersebut. Oke, dampak dari bila sukses bisa membanggakan orang tua seperti itu ya, Wika ya. Nah, untuk bisa Iya, Coach. Ya. mendapatkan mendapatkan kesuksesan tersebut, apa kekuatan yang dimiliki atau perlu dimiliki oleh Bu Ika? Nah, kekuatannya yaitu hafalan, Coach. Kuat hafalan. Seperti itu. Jadi saya harus apa namanya menderes apa ya namanya mengulangi hafalan saya terus-menerus sehingga hafalan tersebut tidak hanya eh, di kepala saya atau saya hanya apa namanya eh, hafal-hafal saja seperti itu, Coach. Tapi setelahnya saya lupa seperti itu. Saya harapnya tidak seperti itu. Terus kekuatan lainnya karena teman-teman saya di pondok itu banyak, jadi itu menjadi kekuatan juga bagi saya seperti itu. Saya melihat teman-teman saya semangat dalam hafalannya, saya harus menyerapnya seperti itu, Coach. Ya, kekuatan yang dimiliki dan perlu dimiliki itu eh, sudah sangat luar biasa ya Bu Ika ya. Apa kelemahan diri yang perlu diperkuat dari diri Bu Ika? Saya itu sering apa ya namanya mudah pusing, Coach. Jadi ketika saya hafalan atau apa itu saya mudah pusing. Terus ketika saya pusing itu saya biasanya malas-malasan seperti itulah itu menjadi kelemahan saya, Coach. Jadi itu harus saya hilangkan seperti itu. Ketika saya harus melakukan apa ya, saya harus melakukannya seperti itu sehingga eh, apa yang ingin saya capai itu terlaksana, Coach. Ya, artinya kelemahan diri yang perlu diperkuat yaitu kelemahan diri yang ada pada diri Bu Ika yaitu Bu Ika sering merasa cepat pusing kalau untuk hafalan-hafalan sehingga perlu diperkuat lagi supaya tidak ada rasa malas setelah eh, merasa pusing kemudian inginnya bermalas-malas itu harus dikurangi seperti itu Bu Ika. Iya, Coach. Apa saja peluang atau dukungan eksternal yang tersedia yang mempermudah untuk mencapai tujuan Bu Ika saat ini? Oke. Itu adalah orang tua saya, Coach. Jadi ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari teman-teman, seperti itu, dari saudara-saudara yang sama-sama sedang berjuang, seperti itu, Coach. Apalagi ini eh, kita sering berkumpul karena ini kan lagi pada pulang pondok seperti itu. Jadi kita berkumpul membicarakan banyak hal. Salah satunya saling menyemangati, ayo semangat untuk ini, untuk itu, seperti itu, Coach. Terutama dalam hal ini. Ya, dukungan keluarga dan teman-teman itu merupakan eh, dukungan eksternal yang ada untuk mempermudah mencapai tujuan Bu Ika. Demikian ya Bu Ika. Dari Iya, dukungan Coach. tersebut, bagaimana perasaan Bu Ika? Kelihatannya sangat bahagia berada di antara saudara-saudara dan teman-teman bisa berdiskusi karena bisa
berkumpul. Demikian, Bu Ika. Iya, Coach. Jadi saya sangat bersyukur diberikan lingkungan yang mendukung keinginan saya seperti itu, keinginan yang menurut saya mungkin ini hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, malah ini saya lakukan seperti itu, Coach. Jadi saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah seperti itu. Oke, luar biasa sekali, Bu Ika. Terlihat terpancar dari ramuan wajah Bu Ika. Aduh. Oke, Bu Ika, apa saja tantangan atau kesulitan eksternal yang dapat terjadi? Oke, kalau kesulitan eksternal itu karena sekarang itu sistem saya itu kan laju, Coach. Jadi saya hafalannya di pondok, sedangkan saya di rumah. Kesulitannya itu saya ketika hafalan di rumah itu karena ada adik-adik juga, jadi saya harus mencari tempat atau mencari suasana yang saya memudahkan saya dalam mempermudah hafalan seperti itu, Coach. Itu yang pertama, mencari suasana, mencari tempat seperti itu. Terus selanjutnya juga karena saya di rumah, saya memiliki tanggungan atau kewajiban saya yang menurut saya itu kewajiban karena tidak enak kalau tidak melakukannya seperti itu. Saya di rumah, saya harus membantu ibu saya dalam membersihkan rumah atau apa-apa yang ada di rumah seperti itu, Coach. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, faktor cuaca, Coach. Jadi sering ketika mau berangkat mengaji itu sedang hujan atau yang lain itu terkadang membuat saya kayak harus jalan kaki seperti itu, Coach. Jadi saya faktor eksternalnya seperti itu. Jadi faktor eksternalnya karena kegiatan ngajinya di pondok, Bu Ika ada di rumah, kendalanya lebih besar, tantangannya lebih besar, yaitu ada adik-adik, terus kemudian situasi atau cuaca yang juga tidak mendukung untuk berangkat mengaji seperti itu, Bu Ika. Oke, Bu Ika, Iya, Coach. oke, Bu Ika. Apa saja strategi yang akan dipakai untuk memperkecil kesulitan dari eksternal tersebut? Oke. Strateginya mungkin saya mencari waktu, ketika adik saya pada berangkat sekolah seperti itu, mungkin itu yang saya gunakan eh, untuk mencari hafalan yang paling sukar seperti itu, Coach. Saya mencari waktu itu, jadi adik saya tidak berada di rumah. Dan kalaupun misal itu tidak bisa dilakukan, berarti saya harus mencari tempat seperti itu, mungkin di dalam kamar saya kunci atau bagaimana seperti itu, Coach. Oke, untuk memperkecil kesulitan eksternal, Selanjutnya, gimana, Bu Ika? ya sudah seperti itu, Coach. Jadi artinya untuk memperkecil kesulitan dari eksternal tersebut, Bu Ika menunggu adik berangkat sekolah sehingga mengganggu. Mungkin seperti itu ya. Atau jika tidak ada Ya, pada saat itu adik masih di rumah atau tidak berangkat sekolah, Bu Ika mencari tempat untuk bisa berlatih. Seperti itu, betul? iya, Coach. Bisa juga dengan cara itu, Coach. Saya bilang ke ibu seperti itu. Saya mau hafalan dulu, Bu. Ini adik-adik dijaga seperti itu atau bagaimana itu juga bisa. Adik-adik disuruh nanti main di luar di tetangga atau apa itu kan karena adik saya itu sangat aktif jadi untuk bermain di luar itu sangat memungkinkan seperti itu, Coach. Kalau misal siang atau pagi. Apa strategi yang dipakai untuk memperluas dukungan eksternal dari Bika? Oke, strateginya mungkin saya harus karena saya kan bersemaan dengan teman, berarti saya harus menjaga hubungan sama teman seperti itu, Coach.
Jadi tidak ada rasa tidak enak dengan teman seperti itu, Coach. Artinya, Jadi ketika saya memiliki hubungan yang baik dengan teman, jadi teman saya itu kalau misal saya mintai tolong itu langsung ya atau bagaimana seperti itu, Coach. Jadi enak semuanya. oke, Bika. Jadi strategi memperbesar dukungan yaitu dengan berkomunikasi dengan teman dan menjaga hubungan baik dengan teman. Seperti itu, Bu Ika. Nggih. Oke, Bu Iya, Ika. Coach. Apa kesimpulan yang dapat Bu Ika ambil dari sesi coaching hari ini? Oke, jadi untuk mempersiapkan ujian saya, berarti saya harus karena saya memiliki tantangan, saya memiliki kelemahan seperti itu, saya harus memperkuat kekuatan saya harus memperkuat juga kelemahan saya harus diperkuat sehingga itu tidak menjadi kelemahan saya. Terus setelah itu saya harus mencari misal tempat yang sesuai dengan saya seperti itu yang dapat menunjang tujuan saya agar terlaksana dengan baik seperti itu, Coach. Apa action plan yang akan dibuat oleh Bu Ika untuk melaksanakan mencapai tujuan Bu Ika? Kalau nanti setelah saya selesai udur itu nanti saya akan membuat jadwal, Coach, mungkin karena mungkin kegiatan Coach ini juga setelah selesai ujian kemungkinan nanti saya harus membuat jadwalnya, saya harus fokus dengan Quran saya seperti itu sehingga nanti ujian saya itu dapat berjalan dengan lancar, Coach. Oke, semoga yang direncanakan Bu Ika nanti jadi bisa lancar, bermanfaat. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.